Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Saya Siti Rohana dari SD Negeri 3 Gondobulan. Saya Ujo dari SD Negeri 1 Berang. Saya Romiati dari SMP Negeri 7 1 Atap Kepil. Saya M. Bagus Manunton dari SMP Negeri 2 Kepil. Kami saat ini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Peran kami terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Untuk menebar manfaat bagi pendidikan yang merdeka. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu Siti? Alhamdulillah sehat Pak, luar biasa. Alhamdulillah. Ini Bu Siti, Bu Siti kan sudah mulai melakukan coaching, nggih? Ya, betul. Oke, sebagai pengamat, sebagai supervisor, saya akan melihat bagaimana nanti Bu Siti melakukan coaching. Sebelum memulai percakapan, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait observasi atau coaching yang akan Bu Siti lakukan. Nanti rubrik penilaian yang menjadi acuan saya adalah saya harapkan Bu Siti sudah memiliki prinsip sebagai seorang coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coachingnya. Kemudian Bu Siti sudah memiliki kompetensi inti sebagai seorang coach yang meliputi present, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach dengan teknik rasa. Dan saya berharap nanti Bu Siti melakukan percakapan dengan coach, jangan lupa menggunakan alur tirta. Bu Siti sudah paham, nggih? Ya, yaitu dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Sudah paham nih itu ya Bu Siti? Insya Allah sudah paham Pak. Oke, baik Bu. Selanjutnya untuk proses coaching, yang pertama kompetensi coaching apa dari coaching yang ingin Bu Siti gali nanti dari potensi waktu melakukan coachingnya. Yang pertama, kompetensi yang ingin saya tekankan pada saat melaksanakan kegiatan coaching adalah mendengar menjadi pendengar yang baik. Kemudian saya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu. Baik. Kompetensi yang ingin Ibu kembangkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dua kompetensi itu kira-kira dari dua itu Bu Siti mau mengutamakan yang mana? Dari kedua kompetensi yang saya sampaikan tadi, saya akan lebih menekankan pada menjadi pendengar yang baik. Karena dari situ saya bisa mendengarkan ide-ide dari coach saya, sehingga coach saya itu benar-benar bisa menggali potensi yang ada di dirinya sendiri, sehingga dia bisa memberikan solusi atas permasalahan yang dia ada. Oke, jadi mendengar aktif merupakan salah satu kunci ya Bu untuk menggali informasi dan permasalahan yang dihadapi oleh kunci. Terus untuk pertanyaan terakhir Bu, untuk indikator ketercapaiannya nanti kira-kira Bu Siti punya tolak ukur yang bagaimana terkait indikator ketercapaian dari coachingnya nanti? Menurut saya nanti kegiatan coaching itu dikatakan berhasil jika saya sebagai coach itu bisa menerapkan alur tirta secara runtut, kemudian bisa menggali ide-ide dari coach saya, sehingga nanti coach saya itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri sesuai dengan ide-idenya. Baik Bu. Jadi nanti Bu Siti akan menggunakan alur tirta yang nanti diusahakan untuk bisa diterapkan secara runtut sehingga coachingnya bisa berhasil dan kemudian coaching bisa menemukan permasalahan yang ada. Barangkali hanya itu ya Bu Siti. Terima kasih. Semoga besok coachingnya berjalan dengan lancar dan sukses. Terima kasih Pak Bagus. Ya, sama-sama Bu Siti.
Terima kasih waktunya Bu Siti. Sehat Bu Siti? Alhamdulillah Pak, sehat sekali. Oke, begini Bu Siti, kemarin Bu Siti sudah melakukan coaching ya? Oke Pak. Ya, menurut Bu Siti dari coaching kemarin indikator ketercapaian pengembangan yang Bu Siti harapkan dari coaching kemarin sudah tercapai apa belum Bu? Alhamdulillah sudah Pak, mulai dari saya menerapkan alur tirta, mulai saya memberikan pertanyaan mulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalah dari coaching, menggali rencana aksi dari coaching, dan pertanggungjawaban dari coaching yang saya lakukan kegiatan coaching tadi. Kemudian saya juga bisa menggali ide-ide dari coaching saya sehingga coaching itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri atau memberikan solusi terhadap permasalahan yang sudah dilakukan. Oke, baik Bu, saya kemarin sudah melakukan pengamatan dan memang alur tirtanya sudah dijalankan dengan baik Bu. Ya. Yaitu dari kemitraan, kemudian proses kreatif dan menggali potensi. Nah, setelah itu Bu Siti, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Siti kembangkan biar coaching yang akan datang itu bisa berjalan lebih baik lagi? Saya akan menjadi coach yang lebih baik lagi, di mana saya harus berperan aktif, kemudian menjalin kemitraan yang baik dengan coaching, serta menempatkan diri setara dengan coaching sehingga bisa membangun kreatif dan lain sebagainya. Saya juga bisa menerapkan kompetensi coach di mana saya harus berperilaku sesuai dengan kehadiran coach. Oke, baik Bu Siti. Saya harap untuk coaching yang akan datang nanti bisa lebih sukses dan lebih baik lagi ya Bu Siti. Ya, terima kasih nih Pak atas bantuannya. Terima kasih Bu Siti. Nanti lebih bermanfaat. Oke, tetap semangat ya Bu Siti. Semangat Pak. Oke. Nggak perlu guyon dong. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu Siti? Alhamdulillah sehat Pak, luar biasa. Alhamdulillah. Ini Bu Siti, Bu Siti kan sudah mulai melakukan coaching ya? Ya, betul. Oke, sebagai pengamat, sebagai supervisor, saya akan melihat bagaimana nanti Bu Siti melakukan coaching. Sebelum memulai percakapan, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait observasi atau coaching yang akan Bu Siti lakukan. Nanti rubrik penilaian yang menjadi acuan saya adalah saya harapkan Bu Siti sudah memiliki prinsip sebagai seorang coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coachingnya. Kemudian Bu Siti sudah memiliki kompetensi inti sebagai seorang coach yang meliputi present, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching dengan teknik rasa. Dan saya berharap nanti Bu Siti melakukan percakapan dengan coaching, jangan lupa menggunakan alur tirta. Bu Siti sudah paham ya, yaitu dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Sudah paham itu ya Bu Siti? Insya Allah sudah paham Pak. Oke, baik Bu. Selanjutnya untuk proses coaching, yang pertama kompetensi coaching apa dari coaching yang ingin Bu Siti gali nanti dari potensi waktu melakukan coachingnya. Yang pertama kompetensi yang ingin saya tekankan pada saat melaksanakan kegiatan coaching adalah mendengar menjadi pendengar yang baik. Kemudian saya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu. Baik. Kompetensi yang ingin Ibu kembangkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dua kompetensi itu kira-kira dari dua itu Bu Siti mau mengutamakan yang mana? Dari kedua kompetensi yang saya sampaikan tadi, saya akan lebih menekankan pada menjadi pendengar yang baik. Karena dari situ saya bisa mendengarkan ide-ide dari coach saya, sehingga coach saya itu benar-benar bisa menggali potensi yang ada di dirinya sendiri, sehingga dia bisa memberikan solusi atas permasalahan yang dia ada. Oke, jadi mendengar aktif merupakan salah satu kunci ya Bu untuk menggali informasi dan permasalahan yang dihadapi oleh kunci. Terus untuk pertanyaan terakhir Bu,
untuk indikator ketercapaiannya nanti kira-kira Bu Siti punya tolak ukur yang bagaimana terkait indikator ketercapaian dari kucingnya nanti. Menurut saya Pak Bagus, Iya Bu, bagaimana tadi ketika melakukan coaching? Alhamdulillah Bu bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, tadi saya juga sudah melakukan pengamatan ketika Pak Bagus melakukan coaching terhadap Pak Pujo. Menurut Pak Bagus, dari kegiatan coaching tadi, indikator ketercapaian pengembangannya ingin Pak Bagus capai, apakah sudah tercapai atau belum? Menurut saya sudah Bu, karena tadi saya sudah berusaha menerapkan alur tirta yang saya gunakan berjalan dengan baik, mulai dari identifikasi, kemudian rencana aksi juga sudah saya tanyakan, tanggung jawab, dan sebagainya kepada coach saya, khususnya kepada Pak Pujo. Alhamdulillah Pak Pujo sendiri sudah bisa menemukan solusinya sendiri Bu. Betul sekali Pak Bagus. Tadi ketika saya juga melakukan pengamatan, Pak Bagus sudah melakukan alur tirta sesuai dengan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, ada proses kreatif, dan juga menggali potensi. Nah, kira-kira nanti kompetensi apa lagi yang ingin Pak Bagus kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Potensi yang perlu saya kembangkan Bu, saya butuh belajar banyak lagi tentang coaching Bu, sehingga coaching kedepannya akan bisa berjalan dengan baik, sehingga nanti coaching saya atau coaching yang saya lakukan di kemudian hari dapat berjalan dengan baik dan lebih lancar dan kelihatan lebih hasilnya gitu Bu. Bagus, semoga untuk kedepannya Pak Bagus bisa melakukan coaching yang seperti Pak Bagus inginkan, dan nantinya lebih baik lagi ya Pak. Siap Bu. Terima kasih. Sami-sami Bu.